Oh, ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih mempelajari tauhid, mempelajari akidah dari surat Al-Fatihah. Dan kali ini kita akan membahas bahwa di dalam surat Al-Fatihah terdapat kandungan tauhid dalam 3 dimensi yang pernah kita pelajari berkali-kali. Dan ini penting karena apa? Ajaran tauhid mengandung kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Islam ini menampilkan semua kesempurnaan yang tidak ada cacat sama sekali. Maka tasbih itu adalah mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Dan ini ada relevansi dengan zaman sekarang. Pastilah penghinaan, pencelaan kepada Allah atau kepada Islam atau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada keterkaitan erat karena mereka tidak memahami keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tauhid dalam satu sisi bisa menjadi 2 dimensi, ibu-ibu. Pertama adalah tauhid fil ilmi wal i'tiqad. Tauhid yang berkaitan dengan ilmu dan keyakinan. Jadi kita memahami dengan ilmu kita keesaan Allah. Dan kita meyakini didasarkan atas ilmu akan keesaan Allah. Jadi pertama kita itu harus punya ilmu dan punya keyakinan yang didasarkan atas ilmu tentang keesaan Allah, tentang kesempurnaan Allah, tentang keagungan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tauhid di dalam kita mengesahkan Allah dalam iradah kita dan tujuan hidup kita. Tauhid fil iradah wal qasd. Tauhid fil iradah wal qasd. Tauhid di dalam kehendak dan tujuan hidup. Maka yang pertama dikatakan at-tauhidul ilmi. Tauhid dalam bab ilmu, yaitu ilmu tentang keesaan Allah. Yang kedua tauhid al-qasdi. Tauhid berkaitan dengan bahwa kita mengesahkan Allah dalam seluruh tujuan hidup kita. Artinya kita tidak memiliki kehendak apapun kecuali mencari ridha Allah dan tidak berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan akhbar dan ma'rifah. Jadi tauhid ilmi, kita kalau sudah ngaji lama gini maka kita harus ada kenaikan, ya. Peningkatan yang kita rasakan berkaitan dengan bahwa semua yang kita yakini, semua yang kita ketahui itu didasarkan atas ilmu dan dalil, bukan jarini. Nah, ini penting. Maka yang pertama berkaitan dengan akhbar dan ma'rifah, ya. Ma'rifah kita, pengetahuan kita, berita sumbernya dari Allah.
Berita-berita semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berkaitan dengan al-qasd. Kita mentauhidkan Allah dari sisi seluruh tujuan hidup Allah Subhanahu wa taala, hidup kita berkaitan dengan Allah dan iradah kita. Nah, ini juga bisa dikatakan ada tauhidur rububiyah dan tauhid uluhiyah. Rububiyah itu berkaitan dengan berita. Tauhid uluhiyah berkaitan dengan tujuan. Tauhid rububiyah itu dasarnya adalah ilmu, pengetahuan, berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid dalam uluhiyah yaitu berkaitan dengan apa? Tujuan hidup, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pertama bicara tentang ilmu, Bu. Tauhidul ilmi, mentauhidkan dalam ilmu. Artinya apa? Kita itu ketika mengagungkan Allah bukan ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan, tapi benar-benar kita menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu yang benar. Jadi yang ini isbat sifatil kamal, menegaskan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ibu-ibu, ini penting banget, Bu. Penting sekali. Nanti akan saya sebutkan apa yang terjadi di lapangan. Jadi kita menegaskan sifat kesempurnaan secara menyeluruh untuk Allah. Yang kedua, menafikan, menegasikan, menghilangkan tasbih wal mithal. Tasbih itu apa? Menyamakan, memirip-miripkan Allah dengan makhluknya, atau mencari perumpamaan-perumpamaan Allah dengan makhluknya. Itu harus kita hilangkan. Jadi Allah sangat sempurna dalam klimaks kesempurnaan dan tidak ada kemiripan dengan makhluknya. Ya, jadi kita harus menafikan semua bentuk kemiripan, persamaan Allah dengan makhluknya, dan kita menyempurnakan, meyakini dan menetapkan kesempurnaan Allah. Maka ini harus kita apa? Menghilangkan semua bentuk aib, semua bentuk kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna apa? Takdis, pensucian Allah dari segala kekurangan. Ini hubungan dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita berangkat dari apa? Bagaimana kita menetapkan keagungan, kesempurnaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amal mujmal dengan global dan rinci. Sekarang dengan global dulu. Global. Secara global di dalam Al-Qur'an disebutkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya apa, Bu? Segala puji. Alif lam itu menunjukkan segala. Segala pujian hanya milik Allah. Maka nggak boleh ada celaan sedikit pun. Nggak boleh nyala-nyalain Allah sedikit pun. Ini penting banget. Termasuk juga mencela makhluknya. Demikian mencela kalamnya. Ya, Quran itu kan kalam Allah. Ketika kita mengatakan subhanallah, maka kita harus yakini Quran ini sempurna. Quran itu sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kalau kita kok ada kurang, berarti otak kita yang kurang. Iya. Syariat Allah harus diyakini sangat sempurna. Adapun kita kok ada kekurangan. Lah memang kalau orang gila nggak bisa lihat kesempurnaan orang. Kita
Yang harus kita tuduh apa? Diri kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kan segala pujian milik Allah, maka tidak ada kekurangan sedikit pun. Ini secara global ya Bu ya. Jadi ibu-ibu ketika kita baca alhamdulillah menunjukkan apa? Allah sangat sempurna secara mutlak. Tidak boleh ada pikiran bahwa Allah punya kekurangan sedikit pun. Wa ammal mufassal. Adapun kita menetapkan kesempurnaan Allah secara rinci. Jadi ibu-ibu, kita itu menetapkan kesempurnaan Allah bisa secara global, bisa secara rinci. Dan ternyata dalam surat Al-Fatihah itu ditetapkan secara global dan secara rinci. Secara globalnya ucapan alhamdulillah. Secara rincinya Allah disebutkan memiliki sifat uluhiyah. Ada nggak sifat uluhiyah, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Kami hanya beribadah kepadamu. Berarti Allah itu ilah kita. Kemudian sifat rububiyah, sifat ar-rabb. Rabb itu apa, Bu? Artinya, Bu? Luas banget ya, Bu ya. Allah itu Rabb kita karena Allah ngurusi kita. Kalau Allah menciptakan kita, kalau Allah mendidik kita, kalau Allah mengatur hidup kita, kalau Allah menyayangi kita dalam bentuk yang paling sempurna. Allah paling sempurna dalam memperhatikan kita. Allah paling sempurna dalam mendidik kita. Allah paling sempurna dalam menciptakan kita. Jadi ada sifat uluhiyah. Termasuk kata Allah itu kan ada ilah. Maka ada yang bilang bahwa Allah itu dari kata ilah. Maka Allah itu adalah al-ma'lum, yang diibadahi. Yang kedua sifat Rabb. Yang ketiga sifat rahmah. Sifat rahmah sempurna, Bu? Rahmah itu sempurna nggak, Bu? Yang maha penyayang, yang maha pemurah. Yang keempat sifat mulk, memiliki kerajaan. Kerajaan dunia akhirat. Dikatakan wa ala hadil arba'ah madarul asma was sifat. Semua sifat-sifat Allah yang sempurna, semua nama-nama Allah yang sempurna, berputarnya, porosnya itu ilahiyah, rububiyah, rahmah, dan kerajaan. Empat-empat ini tergabung sudah nggak ada kekurangan sama sekali. Dia raja, tapi dia sangat pemurah dan sangat sayang. Dan dia sangat care karena sangat memeliharanya. Dan dia adalah yang menjadikan seluruh hati manusia tunduk dan patuh kepadanya. Tapi sekarang diterangkan. Kenapa? Ini agak pakai logika dikit ya, Bu ya. Ya. Maka harus sabar ya, Bu ya. Biasanya untuk ngitung duit, sekarang untuk ngitung ini ya. Kalau ngitung duit gampang ya, Bu ya. Segede apapun pasti langsung tergambar gitu ya. Tapi ini perlu apa? Fokus ya, Bu ya. Sekarang fa amma tadammunul hamdi lidzalik. Nah, sekarang diterangkan. Kenapa kata alhamdu itu menunjukkan kesempurnaan Allah? Ya, kenapa? Kata alhamdu secara global di dalamnya ada kandungan yang sangat sempurna tentang kesempurnaan Allah. Karena kata hamdu mengandung pujian terhadap zat yang kita sanjung. Karena memiliki sifat kesempurnaan. Karena memiliki karakter keagungan. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini sekalian ternyata alhamdulillah walaupun ilmu, tapi harus ada indikatornya, Bu. Saya ingin tanya, Bu, sudahkah kita memuji Allah? Benar. Benar. Jujur loh, benar. Aku percaya aja deh, ibu-ibu masya Allah udah lulus, masya ngaji sekian lama nggak lulus ya. Tapi Bu, orang yang
memuji Allah itu pasti pujian itu karena apa? Meyakini, tergambar, terlintas, mengakar, meresap dalam hati kita keagungan Allah. Karena nggak mungkin kita memuji yang kurang. Benar? Kita memuji karena kecantikannya. Maka kalau kurang cantik diri aja nggak muji. Benar nggak? Kita memuji karena ilmunya maka kita memuji dengan tulus, ikhlas dan yakin benar. Kalau kita yakin orang itu sangat berilmu, maka kurang dikit aja terus langsung hilang itu pujian itu. Benar? Kalau kita memuji Allah menunjukkan bahwa yang kita puji di dalam hati kita dan pikiran kita memiliki kesempurnaan, keagungan, dan kita mencintainya dan kita ridho kepadanya. Kita ridho dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Kemudian kita tunduk. Karena tidak mungkin memuji kalau orang mengingkari kesempurnaan yang dipuji. Betul? Saya memuji seseorang, dia hebat ilmunya, dia sangat santun. Karena apa? Dalam pikiran saya, memang dia sempurna itu. Kalau di hati saya dia kurang ilmu, kalau di hati saya dia kurang santun, maka tidak saya puji. Betul? Betul ya? Orang tidak mungkin memuji sesuatu kecuali karena kesempurnaan yang dipuji. Betul nggak? Karena orang yang mengingkari kesempurnaan yang dipuji, maka dia tidak akan memujinya. Betul? Kenapa Macron? Makroni atau? Saya tuh jadi benci sama makroni. Pokoknya semua yang ada bunga makroni gitu ya. Jadi benci banget saya. Kenapa makroni begitu? Kenapa ada film Mayflex yang kemudian mengaitkan orang yang bercadar? Berarti orang yang bikin film itu tidak tahu kalau orang yang bercadar itu punya kesempurnaan. Betul? Orang yang mencela Allah berarti nggak tahu keagungan Allah. Dalam pikirannya itu Allah kurang. Orang yang mencela Islam karena pikirannya Islam itu jelek. Betul? Kalau dalam pikiran dia, dalam hati dia, Allah itu begitu sempurnanya, Islam begitu sempurnanya, mustahil orang mencela Allah. Betul? Ya betul, tapi kita suruh betul juga gitu. Biar mantap gitu loh. Betul. Maka Maryam yang dulunya namanya Sophia Krenen atau apa namanya? Patronin ya. Jadi dulu namanya Sophia Patronin. Dia usianya sudah 75 tahun. Ada yang di atas 75 tahun di sini? Ada? Enggak ada? Ada. Di atas 75 ya Bu ya? Masya Allah. Harus kita hormati benar-benar. Tapi yang jelas beliau sudah cukup sepuh, 75 tahun. Sudah melalang buana dalam mengkristenkan orang. Karena dia misionaris. Dari Sophia Patronin ini misionaris. Dia ditangkap di Mali. Mali itu daerah yang negara yang sangat miskin banget. Dia ditangkap di sana karena malah misionaris. Kemudian Macron membayar 10 juta euro. Jadi 1 juta euro itu sekitar 15 miliar. Jadi kalau 10 juta berarti 150
miliar, benar ya? Kalau salah tolong kasih tahu, mak kurang orang tahu. Lihat duit segitu besarnya gitu ya. Nah, ternyata Sophia ini disambut oleh presiden, oleh menterinya. Presiden pun udah nyiapin, ya, karena dia dibebaskan dengan imbalan membebaskan 200 tawanan yang ditawan oleh orang Perancis dengan duit segitu besarnya itu. Tapi apa yang terjadi, Ibu? Dalam kondisi presiden sudah nyiapin pidatonya untuk diumumkan di seluruh jagat dunia, ketika datang, Sophia, selamat datang. Enggak, nama saya bukan Sophia. Nama saya Maryam. Yang tadinya mau pidato nggak jadi pidato. Nggak jadi pidato sama sekali. Kemudian menulis surat yang cukup panjang. Anda mencaci maki karena Anda nggak tahu. Ini yang perlu. Saya mengumumkan Islam saya sengaja di sini supaya saya tidak dibilangi saya mengumumkan Islam karena terpaksa, takut orang yang menawanku. Bahkan aku melihat keindahan Islam di Mali sana. Hebat ini. Yang jelas omongan wanita ini didengar seluruh dunia. Gak mungkin orang yang ditawan kok masuk Islam, mengikuti agama yang menawan, kecuali dia melihat keindahan agama yang menawannya itu. Gak sederhana loh. Apalagi tahu di situ negara miskin kan, tapi subhanallah luar biasa. Berarti dia tahu kemiskinan Mali bukan karena Islamnya. Bukan karena Islamnya. Dia menemukan keindahan satu sisi di dalam agama. Saya akan bawa semua yang kucintai kembali lagi ke Mali sana untuk masuk Islam. Jadi Presiden Perancis ini bodoh, nggak tahu keindahan Allah, nggak tahu keindahan Islam, tidak tahu keindahan Rasulullah. Ya, coba ibu-ibu. Di sini dikatakan memuji itu pasti mengandung sanjungan yang dipuji. Sanjungan apa? Sanjungan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dan dia mencintai yang dia puji. Jadi memuji itu harus ada rasa cinta, rasa ridho. Bahkan pujian yang sempurna itu melahirkan ketundukan yang dia puji. Maka tidaklah memuji orang yang mengingkari keindahan yang dipujinya, dan tidak memuji orang yang berpaling dari yang dipujinya. Contohlah, nyanjung istri tapi cuek terus, pasti istrinya engkau setiap ketemu denganku mengungkapkan pujianmu tapi itu kan dicuek. Pasti istrinya akan ragu-ragu. Ini pasti ada sesuatu di balik udang. Jadi ada sesuatu di balik apa? Udang. Betul nggak? Pernah merasakan nggak Bu Ibu? Jadi dalam satu sisi seakan-akan cinta, sisi lain dia berpaling. Pernah gitu? Itu pasti ibu membuat berhari-hari tidak tidur. Kalau sampai begitu masih cuek dan tidur, berarti ibu nggak cinta sama suami. Itu pasti, benar nggak? Karena apa? Orang yang dicinta dan mencinta itu pasti memikirkan sesuatu yang nyeleneh dari pasangannya. Jadi kelihatannya nyanjung, tapi kok di sisi lain kok cuek kayak orang jamak gitu ya. Barangkali sanjungannya ada sesuatu ini, betul nggak? Mohon maaf Bu ya, saya bukan membuat ibu ragu-ragu terhadap suami ibu. Ini hanya sekedar contoh Bu. Ya, maka dikatakan setiap kali sifat kesempurnaan yang kita puji lebih banyak, maka kesempurnaan pujian lebih sempurna. Dan setiap sifat kesempurnaan itu hilang di pikiran kita, di hati kita, maka nilai pujian akan juga semakin berkurang. Betul nggak Bu?
Ya enggak? Kan pujian itu bertingkat-tingkat loh. Pamannya ya biasalah kalau pujian anak SD mampu gitu sudah kita puji. Tapi kalau kemampuan ini ada pada anak SMA mungkin nggak kita puji gitu ya. Tapi untuk anak SD cukuplah kita puji. Artinya apa, Bu? Setiap kali pujian sangat sempurna itu dikarenakan kesempurnaan sifat ada dalam dirinya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itu, pujian yang hakiki hanya milik Allah, bukan manusia. Karena pujian yang hakiki harus ada ketundukan, harus ada kekaguman, harus ada kecintaan yang sangat sempurna. Kalau kepada manusia kita tahu gak akan sampai segitu, karena tahu manusia itu sempurnanya bukan miliknya sebetulnya, dikasih oleh Allah sebetulnya. Betul? Falihada kanal hamdu kulluhu lillah. Untuk itu ibu-ibu, pujian semuanya itu hanya milik Allah, dan kita harus merasakan kita belum mampu dan tidak akan mampu memuji Allah secara nggak mungkin. Karena kita tahu di sana masih banyak sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan Allah yang belum hadir di hati kita dan kita belum melihatnya. Bukankah sifat Allah itu luas banget? Yang kita ketahui dengan yang nggak kita ketahui lebih banyak mana, Bu? Nggak kita ketahui. Jadi dikatakan semua pujian hanya milik Allah. Berarti kan nggak boleh kita kasih pada orang lain, Bu. Ya nggak? Dikarenakan apa? Karena kesempurnaan sifatnya dan karena banyak sifat-sifat yang sempurna. Maka tidak ada seorang pun yang mampu memuji Allah secara sempurna. Karena apa? Allah memiliki kesempurnaan dan keagungan yang tidak akan bisa melihat kecuali dirinya. Maka kemudian kalau kita berdoa, anta kama afnaita ala nafsi rabbana la nuhsi tsana'an 'alaik. Ya Allah, apapun kami tidak bisa sempurna dalam memujimu, biarlah engkau sebagaimana yang kau puji dirimu sendiri, karena Allah begitu sempurna. Dari sini ibu-ibu, dalilnya apa? Dalilnya dalam contoh Quran itu Allah mencela Tuhannya orang kafir karena tidak memiliki kesempurnaan sama sekali. Betul? Iya kan? Apa lawannya pujian? Celah. Allah mencela Tuhan-Tuhan palsu karena memang Tuhan palsu itu tidak memiliki kesempurnaan. Dan celaan itu dengan menghilangkan sifat-sifat yang sempurna. Contohnya, Tuhanmu itu nggak dengar, nggak lihat. Itu celaan atau sanjungan, Bu? Celaan. Karena apa? Menghilangkan, menegasikan sifat kesempurnaan, benar nggak? Karena mendengar itu sempurna, benar nggak? Kalau budek itu nggak sempurna, betul nggak? Maka kata Allah, Tuhanmu itu tidak mendengar, Tuhanmu itu tidak melihat, Tuhanmu itu nggak bisa bicara, benar nggak? La yukallimuhumullah. Ya apa namanya? Ala yarawna annahum la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Mereka tahu kan berhala itu nggak bisa ngomong sama sekali dan tidak menunjuki, benar nggak? Tuhan-Tuhan itu tidak menunjuki sesuatu, betul nggak? Ini perlu kita ketahui. Semua yang disembah manusia selain Allah nggak bisa memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi menunjukin orang lain. Tidak memberikan manfaat, ya, tidak memberikan madharat. Dan ini sifat-sifat Jahmiyah. Ini sifat-sifat berhala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kasih bocoran nih. Sebetulnya ada perang akidah yang sangat tajam dan sangat berbahaya di lapangan. Sangat.
Karena apa? Sekarang ini ada akidahnya orang-orang Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Katanya apa? Untuk mensucikan Allah maka Allah nggak punya sifat dan nggak punya. Maka mereka katakan Allah nggak bicara dan nggak diem. Piye toh? Nggak bicara nggak diem itu gimana? Kalau Mu'tazilah Allah melihat, Allah maha melihat tapi nggak lihat. Allah maha mendengar tapi nggak dengar. Allah maha bicara tapi nggak bicara. Sehingga Quran itu bukan kalamullah. Ini sangat dahsyat, Bu. Dan benderanya dikibarkan orang yang sangat kita hormati. Contohnya Gus Romli yang kemana-mana sekarang menyesatkan orang yang bicara tauhid seperti saya ini. Jadi sifat dia tidak ini tidak itu sifat siapa, Bu? Hah? Itu sifat yang ditempelkan oleh Jahm bin Safwan, maka sifat Jahmiyah. Namanya Jahm bin Safwan. Ada aliran namanya Jahmiyah. Jadi mengingkari sifat itu bukan kesempurnaan, betul, Bu? Contoh, Bu, sekarang. Jadi Allah bicara tentang berhala. Allah bicara tentang berhala. Surat Maryam 42. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Ya abadi, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah apa yang tidak dengar, apa yang tidak melek, apa yang tidak bermanfaat kepada sesuatu? Itu kan berhala, kan? Berhala ini dengar juga tidak, melek juga tidak, ya? Kelihatannya lihat engkau tapi sebetulnya nggak lihat, kan gitu. Itu kata Quran itu. Berhala itu ketika kita di depannya kayak natap mata kita, kan? Tapi sebenarnya dia nggak melek dia. Dia nggak. Itu sifat berhala dan tidak memberikan manfaat suatu. Ya abadi, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Coba, ini analogi kebalikan. Qiyas aks. Kira-kira, Bu, kalau Tuhannya Ibrahim sama, kira-kira jawaban bapaknya gimana? Bapaknya ketika diomongin itu kan nggak bisa apa-apa, kan? Diam aja, kan? Coba kalau sampai Tuhannya Ibrahim, kalau Allah itu nggak dengar, nggak lihat, nggak bermanfaat, pasti bapaknya ngomong apa? Lepodo wae to. Oh, kowe yo nyembah ora denger gitu. Bener enggak? Bener enggak? Ini menunjukkan Allah, Tuhannya Ibrahim itu dengar, melihat, memberikan manfaat. Bener enggak? Bisa dipahami, Bu? Saya cuma katakan di sana ada perang luar biasa, Bu. Perang. Dan ini repotnya. Ini zaman dulu, tapi sekarang dihidupkan lagi. Dalam kondisi PKI nyerang kita, sehingga mereka ingin membuat kekacauan dalam tubuh kita. Saya khawatir banget, seperti Ustadz Abdul Somad terseret-seret juga kadang-kadang. Ustadz Abdul Somad kan beliau akidahnya Asy'ariyah, nggak masalah sih, bagi saya nggak ada masalah, tapi karena terseret-seret juga. Seperti Ustaz Tengku Dzulqarnain Mui, terseret-seret juga akhirnya. Ya terseret-seret kalau bicara tentang itu.
Jadi menyerang orang yang bicara tentang mengimani sifat dan nama Allah. Satu di antara Bu, kita itu tahu kesempurnaan Allah, menyembah Allah karena kesempurnaan kan? Repotnya di dalam Al-Quran Allah bicara tentang kesempurnaan. Contohnya Allah di atas. Itu sempurna atau kekurangan? Sempurna kan? Mereka mengatakan siapa yang mengatakan Allah di atas itu sesat. Padahal puluhan, ratusan ayat dan hadis bicara tentang itu. Kita sendiri kan katakan, nah ini termasuk Wahabi itu yang ngomong kita takut yang di atas. Jadi nggak boleh kita ngomong takut di atas. Sekarang saya tanya Bu, ketika kita berdoa hati kita menuju kemana? Mungkin nggak kita berdoa hati kita menuju ke bawah? Nggak mungkin. Berarti itu fitrah kan? Dan ayat tentang itu kan banyak kan? Aamintum man fis sama. Apakah engkau merasa aman zat yang di langit? Langit itu bukan langit-langit ini Bu, yang di atas, benar gak? Itu masalah besar bagi mereka Bu. Ini bocoran dikit ya. Jadi akidah mereka itu ngeri banget. Saya nggak ada masalah, karena mereka meyakini Allah nggak di atas, nggak di bawah, dan nggak di mana-mana. Ini kira-kira kalau Allah nggak di atas, nggak di bawah, dan nggak di mana-mana, kira-kira jadi jelas nggak? Kan nggak jelas kan? Ini yang jadi masalah Bu. Karena apa? Mereka pakai logika. Kalau pakai Quran kan jelas ya Bu ya. Allah nggak sama dengan Allah di atas. Berarti kesempurnaan kan? Dan atasnya Allah tidak seperti atasnya manusia. Betul? Oke ya Bu ya. Ini saya sampaikan nanti kalau ibu-ibu dengar ceramahnya, ibu tahu ya. Dalam hal ini nggak usah diikutilah Ustadz Gus Romli ini gitu ya. Dalam hal ini nggak perlu diikuti Ustadz Abdul Somadnya ya. Yang lainnya semangat perjuangan oke sama. Tapi hal ini perbedaan pendapat aja ya. Bisa dipahami Bu? Jadi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kekurangan Tuhan Bapaknya dengan mengatakan apa? Tuhanmu nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, nggak bisa memberikan petunjuk dan tidak memberikan manfaat. Lah kalau memang Tuhannya Ibrahim begitu, pasti ngomong, loh kenapa engkau mencela Tuhan? Oh, Tuhanmu aja begitu juga. Maka di sini dikatakan Bu, ini perkataan Ibnul Qayyim Ibu ya. Jadi buku ini bukunya siapa? Ibnul Qayyim. Judulnya apa Bu? Madarijus Salikin. Katanya apa? Ternyata pengetahuan orang-orang musyrik pada zaman dulu termasuk bapaknya Nabi Ibrahim itu lebih sempurna daripada pengetahuan orang-orang sekarang. Karena mereka nggak ngingkari bahwa Allah itu yang mendengar, maha lihat, gitu. Betul gitu kan? Buktinya nggak nyela. Demikian juga orang-orang Quraisy itu meyakini kesempurnaan Allah walaupun menyembah kepada yang lainnya. Tapi sekarang tidak meyakini kesempurnaan Allah. Pokoknya ininya itu Allah nggak sama, maka Allah nggak dengar, Allah nggak lihat. Kalau dalam Quran kan Allah datang, Allah memutuskan, Allah ridho dengan yang pantas diridhoi. Murka pantas orang yang dimurkai. Itu kesempurnaan nggak Bu? Kalau ada orang yang pantas dimurkai, kemudian kita nggak murka, itu kira-kira celah atau sanjungan? Bener nggak? Oh tapi Allah nggak murka, karena murka itu apa? Murka itu adalah meledaknya darah. Lu siapa bilang kalau murka itu adalah naiknya darah? Itu kan manusia, betul nggak? Kalau Allah tidak. Bisa dipahami Bu? Bisa dipahami Bu? Oke, itu aja nanti kita akan ini. Untuk itu ibu-ibu, coba kita lihat bahwa orang-orang Quraisy itu menetapkan walaupun mereka musyrik, tapi dari sisi nggak bisa mengingkari kalau Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, nggak pernah mengingkari. Kalau sekarang orang mengingkari, coba kita lihat Bu, bagaimana celaan Allah terhadap Tuhan yang tidak memiliki sifat kesempurnaan. Surat Al-A'raf ayat 148. Surat Al-A'raf ayat 148. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hullihim ijlan jasadan lahu khuwar
alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu zalimin. Surat Al-A'raf 148. Temu Bu? Benar. Mereka jadi kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa telah mengambil setelah bepergiannya Musa, Tuhan yang dibikin dari perhiasan mereka untuk menjadi anak sapi pedet yang memiliki jasad dan memiliki suara. Apakah mereka tidak melihat bahwa pedet itu walaupun bersuara tetapi tidak ngajak bicara mereka, tidak menunjuki mereka, dan tetap mereka menjadikan Tuhan mereka adalah orang yang zalim. Ibu-ibu, di sini kan Allah mencela. Mereka mengambil anak sapi buatan sebagai Tuhan. Memang anak sapi itu bisa bersuara ya Bu ya? Ngebek atau apa? Suara sapi apa? Mengeluh. Mengeluh atau melenguh, bukan mengeluh. Mengeluh dengan melenguh ya lain. Tetapi sapi itu nggak bisa bicara, nggak la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Jadi sapi itu ya cuma diem itu aja, nggak bisa. Gitu kok dijadikan Tuhan. Coba kalau Musa, Tuhannya Musa, begitu juga pasti apa? Kan ngomong kan? Enggak, kalau Tuhannya Musa benar-benar enggak bisa bicara kan ngomong. Lah kan Tuhan itu sama aja kan. Ya apa kesalahan kami ngambil sapi sebagai Tuhan? Wong Tuhanmu juga gitu. Tapi Bani Israil tidak ngomong itu kan? Oh iya benar ya. Jadi mereka tahu kesalahan dirinya kan apa? Benar ya kita zalim loh. Loh Allah yang ngajak bicara kita, Allah yang menunjuki kita, Allah yang menyelamatkan kita. Kenapa kita nyembah Tuhan buatan ini yang nggak bisa bicara? Benar nggak? Jadi sesuatu yang nggak bisa apa-apa nggak akan bisa jadi Tuhan. Terus kalau ada yang mengatakan, tapi Allah juga nggak ngajak bicara kita semuanya kan? Mungkin gitu kan? Allah kan nggak ngajak bicara kita kan? Nggak ngajak bicara secara langsung. Iya, karena kalau Allah semua kita diajak bicara oleh Allah, perlu ada iman dan kafir nggak? Ibu, kalau Allah semua kita langsung diajak bicara oleh Allah satu-satu, kira-kira perlu iman nggak? Ya semua beriman semuanya kan? Tapi Allah ngajak bicara kita melalui apa? Melalui Rasulullah, benar nggak? Maka di sini iya, kalau Allah ngajak bicara, ada yang diajak bicara di balik hijab, ada yang diajak bicara langsung seperti Musa, ada yang diajak bicara melalui malaikatnya yaitu para nabi, dan ada yang diajak bicara semua kita tapi melalui Rasulnya. Maka doa kita apa? Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusuli. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang kau janjikan kepadamu, kepada kami melalui lisan Rasulmu. Jadi Rasulmu telah menyampaikan pesanmu kepada kami. Itu kan bicara kan? Nah, jadi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ya, bahwa sifat-sifat buruk itu menjadi celaan bagi Tuhan-Tuhan palsu. Dikatakan afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wala yamliku lahum darra wala naf. Surat Toha 88 Bu. Surat Toha 88 bilang Tuhan itu yang palsu itu apa Bu? Dikatakan fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wala yamliku lahum darra wala
Perhatikan Bu, ini Tuhan yang sangat lemah. Samiri mengeluarkan kepada buat Bani Israel anak pedet yang punya fisik, punya suara. Mereka mengatakan, ini ibu-ibu, mohon maaf ini perlu saya sampaikan ya Bu ya. Kesyirikan itu ada yang kesyirikan gamblang, ada kesyirikan agak tersembunyi Bu ya. Ternyata kesyirikan gamblang itu juga terjadi. Padahal Nabi Musa masih ada loh Bu. Jadi Nabi Musa itu menunjukkan kepada Bani Israel Allah yang sempurna. Kemudian setelah mereka selamat dari Firaun, Nabi Musa alaihissalam minta izin kepada mereka untuk ketemu dengan Allah selama 40 hari. Pesan dengan Nabi Harun alaihissalam. Selama 40 hari, cuma 40 hari loh Bu. Samiri itu ngomong, kalian dulu kan bawa emas-emasnya orang-orang Kipti kan, orang-orangnya Firaun kan. Itu haram. Dititipi kalian bawa lari. Gak sempat kembalikan. Ayo kalau gitu dikumpulin semuanya. Kumpulin semuanya. Terus dibikinkan dari emas itu dibikin apa? Anak sapi. Setelah bersuara, nih. Ini Tuhannya Musa. Musa lupa dia. Jadi Musa ini pergi kita 40 hari itu cari Tuhan. Ya ini Tuhannya dia. Dia lupa kalau Tuhannya ini. Sebetulnya ini masuk akal gak Bu? Mereka tahu bagaimana Samiri ngumpulin emas. Mereka tahu jasadnya jasad emas yang dibikin oleh Samiri. Tapi ngomong dengan mereka, tahu nggak? Ini Tuhannya Musa. Cuma Musa lupa. Gitu aja ikut semuanya loh. Semuanya ikut kecuali dikit banget. Jadi kira-kira kalau rakyat kayak gini tuh bisa diajak berjuang nggak? Ditipu setiap 5 tahun. Pokoknya dikasih 50 juta, 50 ribu, 50 juta gede. 50 ribu, setelah itu disiksa selama, tapi selalu percaya gitu, benar nggak? Bapaknya masuk gorong-gorong, terus ngomong Indonesia mau beres kalau sudah saya pegang. Wah, anaknya masuk gorong-gorong lagi. Itu juga masih percaya juga. Nggak tahu kita itu gimana itu. Mumet tahu. Kalian gitu ya Bu. Jadi kualitas yang dipimpin itu menentukan keberhasilan perjuangan Bu. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam, biar ada kaitan dengan perjuangan Bu. Tauhid ada kaitan dengan perjuangan, benar nggak? Perhatikan ya Bu. Nabi Musa didik Bani Israel selamat dari Firaun. Setelah itu tinggal akhir. Ayo kita masuk Palestina bareng-bareng. Mereka ngomong, Musa, nggak bisa. Di situ ada manusia raksasa. Kita tunggu aja kalau mereka keluar baru kita masuk. Dinasihati, masuklah. Pokoknya mereka itu raksasa. Tapi kalau kalian masuk, mereka lari semuanya. Ngomong, Musa, gini aja Musa, lebih baik engkau dengan Tuhanmu perang sana. Kita tunggu di sini. Itu kira-kira omongan kurang ajar nggak Bu? Kurang ajar nggak Bu? Bayangkan ngomong dengan nabinya, Musa, gini aja deh, engkau dengan Tuhanmu perang sana. Kalau engkau menang, tinggal kita ke belakang engkau. Lah kalau engkau kalah, kita lari. Jadi kalau rakyat yang diajak berjuang ini kira-kira bisa berhasil nggak Bu? Padahal pemimpinnya siapa? Musa. Musa itu orang kuat loh Bu. Sekali pukul tonger itu. Ternyata Nabi Musa alaihissalam menghadapi rakyat yang sifatnya budak kayak gini. Maka tadi Musa lupa Tuhannya yang ini. Sapi. Dikatakan Tuhan. Semuanya ikut Bu. Kalau sifat rakyat kayak gini, lah terus siapa yang bisa mengantarkan kepada kemenangan? Maka saya katakan pada teman-teman, jangan terlalu semangat lah, dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Sopo sing dipimpin? Ya, Nabi Musa yang mimpin aja. Kalau yang dipimpin kualitasnya orang budak semuanya, akhirnya Nabi Musa, ya Rabb, inilah amliku illa nafsi wa akhi. Ya Rabb,
aku nggak bisa ngatur kecuali diriku sendiri dan saudaraku ini Harun. Rakyat kayak gini, orang dipotongan menang belas. Maka ngomong apa? Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin ya Rabb. Tolonglah ceraikan aku dengan mereka, cerai bain. Udahlah aku pisahkan aku dengan mereka, orang-orang fasik ini. Ya Allah. Jadi perjuangan sekian muspro, nggak ada hasilnya. Ternyata dikabulkan oleh Allah nggak? Iya, Allah mengatakan, ya kalau begitu, fa innaha muharramatun alaihim. Kalau begitu, Palestina haram bagi mereka karena kelakuannya kayak gitu. Udah. Arba'ina sanah, 40 tahun yatihuna fil ard. Mereka akan sesat di muka bumi. Jadi biar mereka sesat selama 40 tahun. Maksudnya apa? Biar habis, Bu, ganti generasi. Jadi selama 40 tahun itu mereka itu digerungsuni, Bu. Berangkat dari satu titik, berjalan 24 jam, Bu. Sampai pagi, sampai di tempat itu pulang. Kembali lagi gitu. Itu selama 40 tahun begitu terus, Bu. Sehingga mereka mati semuanya. Dan Nabi Musa, Nabi Harun meninggal dalam kondisi itu. Nah, kira-kira para pejuang sekarang ini, rakyat Indonesia, kalau saya ingin menyelamatkan mereka dari kezaliman, kualitasnya agak baik dikit dari Bani Israil atau sama. Kalau jiwanya jiwa budak, ya raiso apa-apa. Saya bilang, Musa kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah aja nggak bisa, apalagi aku. Bener nggak? Nah, untuk itu kita harus meninggalkan sifat-sifat negatifnya Bani Israil itu. Kembali lagi, ternyata apa? Allah mengatakan tidak pantas jadi Tuhan, maka tidak pantas disanjung Tuhan yang nggak bisa ngajak bicara. Dikatakan, faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Bani Israil, ini Tuhan kalian dan Tuhannya Musa, tapi dia lupa. Afala yarawna, bok mikir dikit toh, gitu lah. Apa mereka tidak melihat bahwa pedet ini itu tidak bisa jawab omongan dan tidak memiliki apapun manfaat dan kalau disembah nggak bisa nyakiti. Mohon maaf, kalau disembah nggak bisa ngasih rizki, dan kalau nggak disembah tidak akan mengurangi rizki, benar nggak? Ini adalah sifat makhluk. Ini sifat. Jadi kalau tidak ini kan namanya berarti nggak ada, Bu ya. Jadi ketika orang menghilangkan sifat-sifat Allah, seakan-akan Allah itu nggak ada, benar kan? Dan itu adalah akidahnya Plato dan Aristoteles. Jadi Bu, semua perguruan tinggi itu kan belajarnya ilmu ilmu filsafat ilmu, ya kan? Ada epistemologi, ada aksiologi, ada ontologi gitu ya. Itu ujung-ujungnya kepada Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles mengatakan Tuhan itu hanya mencipta, setelah itu diam aja, nggak apa-apa dia. Lah kalau bosnya kayak gitu, kira-kira hasilnya gimana, Bu? Maka kalau orang menggunakan filsafat ilmunya Plato, maka agamanya kayak agama Plato. Bisa dipahami, Bu? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, membikin perumpamaan yang nggak bisa apa-apa itu nggak pantas jadi Tuhan. Maka Allah pasti lebih sempurna. Coba surat An-Nahl 76. Wa daraballahu mathalan rajulaini. Oh, udah habis waktunya. Udah ini aja ya, Bu ya. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam. Allah membikin perumpamaan dua orang. Bu, perhatikan ada dua orang, Bu.
Ahaduhuma, yang satu ini abkam, bisu. Bisu la yaqdiru ala syai', enggak bisa berbuat apapun. Wa huwa kallun ala maula, dia sangat tergantung pada tuannya. Makannya pada tuannya, minumnya tuannya. Aina ma yuwajjihu, kemana saja diarahkan, la yaqti bi khair. Sana pergi sana, berbuat sana, enggak bisa apa-apa. Kemana saja diarahkan, tidak bisa berbuat apa-apa. Hal yastawihu, apakah makhluk yang kayak gini, budak yang bisu, kemana-mana nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mendatangkan satu kebalikan, sama nggak dengan orang yang memerintahkan keadilan, berjalan di atas jalan yang lurus? Sama nggak tuh? Yang satu berilmu, yang satu punya ilmu, bisa mengarahkan, sama nggak? Enggak dong. Coba bayangkan Bu, kita tahu kalau ada dua budak ini, kira-kira yang satu bikin senep atau bikin stres kan? Kita punya budak tapi nggak bisa apa-apa, malah jadi beban kita, kan pusing kita. Kalau untuk itu Allah itu ingin hambanya itu aktif Bu. Jadi kalau kita ada dua orang ini, ya kita nggak akan nyamakan, pasti kita memilih yang aktif kan Bu ya. Maksudnya gini Bu, kalau kalian tahu dua orang semacam ini, yang satu lebih baik dan pasti kalian nggak mau, bagaimana kalian nyamakan Allah dengan makhluknya? Benar ya Bu? Makhluk kan pada dirinya nggak bisa apa-apa kan Bu? Bisanya karena Allah, dan itu pasti terbatas, betul nggak? Dan Allah yang amat sempurna, artinya apa? Allah ingin menetapkan dirinya. Allah itu maha, 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 maha. Kenapa kalian samakan dengan yang serba kurang? Bisa dipahami Bu? Ini masalah penting atau masalah? Sangat penting. Jadi kita harus memahami keutuhan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Ibu, contoh ya, satu aja. Apakah Allah bicara? Apakah Quran kalamullah? Perlu kita ketahui, dulu pernah terjadi fitnah 3 generasi, 3 rezim. Rezimnya Mu'tasim, kemudian rezim sebelumnya, itu semuanya jadi bertepatan ada seorang Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah, namanya Ibnu Abi Duat. Dia itu bisa naik ke derajat MA, Mahkamah Agung. Dia bisa mempengaruhi khalifah, sehingga khalifah ikut dia. Karena khalifah ikut dia, akhirnya apa? Dia memerintahkan khalifah untuk mengumpulkan seluruh ulama, memaksa bahwa Quran itu makhluk, bahwa Quran itu bukan kalamullah. Dan Allah tidak punya sifat kalam. Siapa yang gak mau disembelih, dipenjara, atau dipaksa untuk ikut omongannya? Ini kira-kira masalah kecil atau masalah besar? Terakhir kali tinggal Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu usianya sudah 65 tahun atau 62 tahun, di borgol, berkilo-kilo diseret atau dinaikkan onta, kemudian sampai di sana digebuki gentian setiap hari. Yang gentian itu yang gebuki usia 62 tahun. Untuk mengatakan Quran itu kalamullah bukan, Quran itu makhluk bukan, Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Itu digebuki untuk mengatakan Allah nggak punya kalam. Masalah besar atau masalah kecil? Terakhir kali apa yang terjadi Bu? Imam Ahmad sendirian. Karena semua sudah takiyah, semuanya ngomong takiyah. Dia ngomong, demi Allah, Quran, Zabur, Taurat, Injil, demi Allah ini makhluk. Maksudnya tangan, bukan supaya apa nggak digebuki gitu kan? Selamat. Lah tinggal siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Udah lagi Imam Ahmad bin Hambal, kasihan kok digebuki. Gini aja deh, engkau retorika aja deh gitu kan? Takiyah aja deh, kata beliau. Tapi tolong ya, engkau lihat yang di luar penjara sana berapa orang? Ternyata jutaan orang semua bawa pena sama kertas. Kalian apa?
Kita nunggu fatwanya Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad nyatakan Quran makhluk, walaupun dia takiyah atau apa yang katakan Imam Ahmad nyatakan makhluk. Coba kalau Imam Ahmad mengikuti itu, semua orang jadi murtad. Tapi lebih baik saya yang mati menjaga akidah kaum muslimin daripada saya cari keselamatan demi menyesatkan kaum muslimin. Akhirnya beliau tetap dalam pendiriannya, dan alhamdulillah pemerintah berganti dan akhirnya beliau yang menang menegakkan akidah tauhid ini. Bisa dipahami, Bu? Hah? Akidah. Takiyah. Nah, takiyah ini bukan seperti takiyah orang-orang Syiah. Ya tadi dah. Jadi mengatakan sesuatu, saya bermaksud sesuatu, tapi yang mendengarkan bermaksud yang lainnya. Ya tadi ya. Ya, jadi seperti tadi loh. Demi Allah, engkau harus mengatakan Quran makhluk. Iya, demi Allah. Quran, Taurat, Injil, Zabur, demi Allah ini makhluk. Padahal maksudnya ini tangan. Bisa dipahami? Itu takiyah. Itu takiyah. Nah itu boleh kalau masih ada yang lain menegakkan kebenaran. Lah kalau Imam Ahmad begitu kan gampang, gawat ini. Semuanya murtad kan? Hanya beliau lebih baik tetap tegas. Gak ada dalil dalam Quran, dan mana dalilnya kalau Quran makhluk? Quran itu sifat Allah. Tapi bagus. Penutupnya, Bu. Yang nasihati Imam Ahmad yang paling hebat pencuri, Bu. Pencuri itu ada seorang pencuri itu punya jasa luar biasa, Bu. Dia ngomong dengan Imam Ahmad, saya itu dikebuki sabar gara-gara mencuri. Saya sabar dikebuki gara-gara mencuri. Engkau dikebuki gara-gara tauhid, maka sabarlah. Karena kalau aku mati neraka, engkau mati masuk surga. Sabarlah. Wong aku aja bisa sabar gara-gara mencuri, maka sewajarnya engkau sabar dalam menegakkan tauhid. Kata Imam Ahmad, waduh ini pencuri paling hebat ini. Bisa dipahami ya? Oke, gitu aja. Jadi apa, Bu? Hari ini ternyata kita menetapkan ketauhidan Allah dengan ilmu kita, ketetapan Allah dengan apa? Keyakinan kita, menetapkan Allah dengan tujuan hidup kita, menetapkan ketauhidan Allah ya dengan seluruh aktivitas kita ya. Dan itu semuanya ternyata dimulai daripada surat Al-Fatihah, karena ada pujian, dan pujian menunjukkan kesempurnaan sifat. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain waktu. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi